bisa terjadi? Mari kita kembali ke masa lalu. Semuanya berawal dari perkembangan imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita kenalan dulu nih, apa itu imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imper dari bahasa Latin yang artinya menguasai. Ada juga yang berpendapat bahwa imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya daerah kekuasaan raja. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah bangsa lain yang direbut akan menjadi daerah kekuasaan raja dari kaum imperialis ataupun pelaku penjajahan. Pada dasarnya, imperialisme dapat dibedakan atas dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri, dengan pelopornya antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sedangkan imperialisme modern terjadi setelah revolusi industri. Pelopornya antara lain Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika. Imperialisme kuno menginginkan kekuasaan di segala bidang dengan semboyan 3G, gold, gospel, dan glory. Sedangkan imperialisme modern lebih ditekankan pada keuntungan ekonomi. Sedangkan kolonialisme berasal dari kata colonus dari bahasa Latin yang artinya petani. Pada mulanya, petani-petani Romawi berpindah dari daerah yang asalnya tandus ke daerah yang lebih subur. Daerah asal mereka itu disebut dengan motherland. Raja atau penguasa dari daerah asal kaum petani memandang daerah-daerah yang didiami para petani itu sebagai bagian dari daerah kekuasaannya. Dari sinilah lahir pengertian koloni, yaitu sebagai daerah jajahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat tubuh dan bisa dijadikan sebagai pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha keras untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah lainnya. Salah satunya adalah Indonesia. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antara lain, yang pertama adalah konsep 3G, gold, kekayaan, gospel, penyebaran Kristen, dan glory, kejayaan. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teori heliocentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Yang ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Yang keempat adalah buku Imago Mundi dan I Milione karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Apakah kalian tahu dengan VOC? Ya, VOC didirikan pada tahun 20 Maret 1602 oleh Johan van Oldenbarg Nevel. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroy, yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarnya VOC, maka penguasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis.
Yang terakhir adalah perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Pada masa pemerintahan Republik Bataaf, kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di bidang pertahanan adalah membangun jalan anyar ke Panarakan, mendirikan benteng, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Di bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, penerapan preanial Telsel, yakni kewajiban bagi rakyat perirangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Yang ketiga adalah bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, dan mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Yang kedua adalah masa pemerintahan Inggris. Dengan kebijakan Thomas Stamford Raffles, di bidang pemerintahan membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan dan melarang kerja paksa dan perbudakan. Di bidang ekonomi, memperlakukan land rent sewa tanah, yakni para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Yang ketiga adalah pengetahuan. Merintis berdirinya Kebun Raya Bogor dan menulis buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Dan yang terakhir adalah masa pemerintahan Belanda. Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapus peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memperlakukan sistem tanam paksa ataupun kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan kulturstelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanam yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya sendiri. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti dengan politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka, investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas.